cerita yang kita dapat di baliknya adalah ada faktor ketidaksiapan infrastruktur. Berarti ketika Erik ketemu Infantino di Doha itu udah ada dong itu Sudah ada. Itu seminggu sebelumnya itu sudah kita tulis kan di majalah Tempo kan. Iya, Pram. Mega ini agak kesel lah dengan Erik gitu karena Erik ini agaknya menggerus ini ya. Yang gue dapat info waktu itu ya Ganjar kesel. Karena buzzer-buzzer yang mendukung Erik ini juga menyerang Ganjar gitu kan. Jumpa lagi dengan kami bertiga di Bocor Alus Politik. Pram, apa nih kita mau bahas hari ini? Sebelum kita masuk ke situ, ya kita mau mengenalkan host baru. Namanya Francisca Christy Rosana. Halo guys. Cica ini adalah salah satu penulis di Des Nasional. Andalan lah ya. Andalan. Kalau aku WA dulu Andalan. Anda punya kontak ini nggak? Ini memang Andalan nih. Ya, ini karena Husein lagi pelesiran, lagi jalan-jalan. Banyak duit ya kawan kita itu ya. Duit ke Jepang sama ke Korea Selatan ya kan. Pusing dia katanya ngurusin politik di negara ini, nggak beres-beres politik kita ini. Gitu. Ya, akhirnya dia minta izin cuti dan ya udahlah silahkan aja. Pusing podcast juga jangan-jangan podcast. Tapi Pram, Kang, gue ini deg-degan nih duduk di sini untuk pertama kalinya. Karena podcast kita ini ditonton oleh Capres. Dia berani ngubek-ngubek menteri-menteri segala macam, tapi giliran ditonton sama Capres aja deg-degan. Iya dong. Iya, tapi kita mendengar itu juga bahwa podcast kita ini sudah ditonton lah ya oleh para Capres ya. Sebagian besar Capres yang nonton gitu. Dan ada yang ngomong ke gua, Pram. Gitu jadi ya? babe gue udah nonton gitu gitu kan. Ya? Bapak gue udah nonton. Babe yang mana nih? Jadi gitu. Happy nggak? Happy lah. Happy ya? Berarti mau dong kita undang ke sini ya? Lagi disusun. Oke. Ya, kita tunggulah capres-capres ya. Ya. Ganjar, Prabowo, Anies, atau siapapun lah cawapres juga datang ke kita gitu kan. Kita roasting gitu. Kalau berani. Kalau berani. Tapi rasanya juga itu, Pramci. Banyak tokoh itu menunggu kapan nih gue dibahas di Bocor Alus Politik. Gitu ya. Nah, sekarang siapa nih kita Siapa nih, Pram? Hari ini kita akan bahas Erick Thohir. Siap. Tokoh yang fenomenal, Menteri BUMN sekaligus juga Ketua Umum PSSI. Lagi rame juga. Lagi rame, betul. Karena sekitar minggu lalu ya, FIFA memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah U17 menggantikan Peru. Nah, ini seolah-olah ini berkah ya, durian runtuh gitu kan kita dapat. Keberhasilan Erik ya. Keberhasilan Erik. Seolah-olah. Apa infonya nih? Berarti ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Ya, tapi kita pernah menulis soal itu ya. Persis. Soal U20 ya. April. Jadi ketika rame penolakan timnas Israel, Pramci, kita menulis pada waktu itu dan memang sangat dalam bagaimana Piala Dunia U20 itu nggak serta-merta karena penolakan tim Israel gitu kan. Jadi tim Israel satu hal, tapi ada hal lain gitu yang kemudian gue dapat info yang valid nih, Pramci. Jadi dari pelakunya langsung nih ya. Jadi orang yang terlibat langsung nih valid nih. Jadi kan U20 ini. Jadi kita sedikit tarik mundur dulu, Pramci. U20 itu kan bermula kabar kita batal ketika ada pengumuman soal penundaan drawing di Bali. Itu kan penundaan drawing di Bali. Dan ada orang yang kemudian cerita ke gue langsung untuk tanya, di mana surat pemberitahuan atau surat resmi FIFA yang membatalkan drawing di Bali itu. Ya kan? Terus sama timnya Erik itu sampai hari ini nggak dikasih. Minimal tidak bisa diberikan gitulah. Bahwa surat itu ada atau enggak, nah itu kita nggak tahu ya. Tapi sempat ada permintaan itu dan tidak bisa diberikan kepada sumber gua yang valid itu yang tanya. Bener nggak ada surat itu kan? Terus kemudian bergulir Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster menolak kedatangan tim Israel dan seolah-olah ya tadi kata Cica kan, seolah-olah U20 ini batal karena
penolakan atas tim Israel. Padahal cerita yang kita dapat di baliknya adalah ada faktor ketidaksiapan infrastruktur. Ya. Minum dulu lah. Ya, kita juga dapat info itu waktu itu ya. Ngomongin Erick Thohir jangan grogi dong. Iya. Mentang-mentang banyak pendukungnya di medsos nih. Pendukung beneran atau bukan tuh? Ya, kita nggak tahu lah pendukung beneran atau enggak ya kan. Iya. Tapi itu faktor bahwa tidak semata-mata kedatangan tim Israel, tapi ada ketidaksiapan infrastruktur. Yang gue dapat infonya itu memang ini valid banget bahwa kan kita baru dapat pengumuman U17 itu akhir Juni ya? Akhir Juni kan diumumkan betul. sama Infantino kan. Infantino. Padahal kepastian atau kabar itu sudah didapat tanggal 23 Maret. Ya, betul. Berarti ketika Erick ketemu Infantino di Doha itu udah ada dong itu Sudah ada. Itu seminggu sebelumnya itu sudah kita tulis kan di majalah Tempo kan. Iya, Pram. Bahwa seminggu sebelumnya itu sudah ada pemberitahuan bahwa yang di sana waktu itu yang ada di Qatar waktu itu adalah siapa namanya mantan sekjen Ratu Tisha. Iya. Nah, Ratu Tisha itu sudah ada di sana. Dia yang melobi FIFA justru. Ya. Nah, tapi kemudian di sanalah FIFA menawarkan pada Ratu Tisha, lu mau nggak U17 saja garap karena Peru sudah hampir pasti batal. Ya, karena mereka lebih tidak siap lagi soal infrastruktur kan. Nah, setelah itu sampailah kabar itu ke Erick juga ke akhirnya disampaikan gitu. Okay. Nah, terus kemudian kalau kita lihat kan di kemasannya itu di mana di Instagram medsos gitu. Seolah-olah Erick berjuang melobi FIFA. memperjuangkan. Dan jangan lupa itu juga ada dari istana. Istana kan menugaskan Erick itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu. Gue inget tuh ada tuh di Instagramnya Erick Thohir. Nah, jadilah dia pakai ransel, pakai kaos gitu kan. Bawa map gitu kan ketemu Infantino. Yang pasti dia bawa ransel. Backpack lah ya, bawa backpack gitu kan. Yang gue dengar pembicaraan di Doha atau Qatar ya waktu itu. Iya, sama kan? Iya, Doha ya. Itu hanya formalitas aja gitu. Jadi Erick hanya berbincang aja dengan Infantino apa yang terjadi di Indonesia dan bagaimana nanti kelanjutan dengan FIFA dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya lobby yang gue denger gitu ya. Jadi sudah ada keputusan lah ya intinya. Sudah ada keputusan. Sudah firm lah. Kalau kita nggak jadi U20 dan akan dapat barter U17 gitu kan. Berarti drama aja ya selama ini. Iya, kira-kira begitulah Pram. Ya nggak apa-apa, namanya pencitraan. Mungkin dia meniru dari atasannya atau dari orang lain gitu kan. Soal pencitraan gitu. Politik di Indonesia itu kan fully pencitraan. Iya, boleh lah pencitraan gandeng Clara. Boleh aja. Tapi ini kan soalnya kan ini apa ya? Kalau kita lihat seperti ada tipu-tipu sedikit gitu ya. Iya. Okay jadi lah, gitu kalau lah. lebih dalam lagi sebenarnya 23 Maret kita dapat info bahwa itu sudah sudah dapat kepastian kita batal U20 terus U17 Peru mundur dan kita dibarter itu. Dan ceritanya adalah Erick nggak bisa mutusin waktu itu Pram. Oh gitu. Kenapa tuh? Karena dia mau minta pertimbangan nih ke presiden. Diambil nggak nih tawaran FIFA itu kan? Ya kan? Karena 20 batal, sementara infrastruktur sudah jalan juga meskipun tidak siap begitu kan beberapa. Diambil nggak di tawaran FIFA? Nah, hari-hari itu memang Erick meminta waktu untuk berkonsultasi, Pram. Tapi kemudian lewat orang dekatnya, Orang dekatnya Jokowi. Orang dekatnya Jokowi menyarankan ambil aja kesempatan itu, gitulah. Nanti saya yang ngomong ke Pak Jokowi gitu, bahwa ada tawaran FIFA soal U17 untuk menggantikan U20. Nah, dari situlah kemudian kita ambil tuh kesempatan U17 dan baru diumumkan Infantino di akhir Juni kemarin kan. Gitu. Jadi ya kalau kata Cica tadi seolah-olah berjuang. Tapi ya mungkin saja memang ada jasanya dia. Ya nanti bisa saja Pak Erick Thohir datang ke podcast Bocoran Politik dan menjelaskan secara langsung. Kami undang Pak Erick ya. Pak Erick silakan datang Pak Erick. Jadi for free Pak. Ya ada bayar-bayaran Pak kalau di sini Pak. Jangan cuma di sebelah doang Pak. Pangkat-pangkat yang diberikan gitu kan. Ada blocking. Ada blocking gitu. Tapi siap di roasting lah Pak.
Tapi gue denger Erik di PSSI itu tidak terlalu menggembirakan untuk PDIP. Oh, Kang. gimana Cik? Jadi waktu setelah Lebaran itu kan Jokowi sempat nih membawa proposal dalam tanda kutip proposal kepada Mega nama Erik dan Sandi. Kita pernah bahas itu juga kan? Iya, betul. Nah, terus nama Erick Thohir ini dimention pertama kali oleh Jokowi kepada Mega. Ini cocok untuk jadi Tapi ada pendamping. 2 nama kan, Ci? Ada 2 nama, Erik dan Sandi waktu itu. Nah, Erik waktu itu dimention pertama. Dan ini cocok untuk jadi pasangannya Ganjar. Ganjar kan saat itu sudah diumumkan. Iya. Mega waktu itu kecut katanya. Tidak terlalu tidak terlalu happy lah. Dan katanya pembicaraan tentang Erik ini hanya 10 menit dibahas di Jokowi dan Mega gitu. Dan Mega ini agak kesel lah dengan Erik gitu. Karena Erik ini agaknya menggerus menggerus Ganjar ya waktu itu ya, karena kan PDIP yang menolak kan waktu itu. Nah, lo ada info apa lagi nih, Kang? Yang kita dengar soalnya waktu itu Ganjar pun juga kesel ya, karena buzzer-buzzer yang mendukung Erik ya, gue nggak bilang buzzer bayaran ya kan, bukan buzzer aja pendukungnya Erik. Lu takut ya, Pram? Bukan takut ya kan, kita nggak pernah ngelihat bentuk uangnya atau apa gitu, kita tahu ada yang punya apartemen gitu, villa juga ada ya kan di Bali katanya gitu. Nah, tapi yang gue dapat info waktu itu ya Ganjar kesel. Karena buzzer-buzzer yang mendukung Erik ini juga menyerang Ganjar gitu kan. Nah, itu yang bikin dia sangat kesal dan akhirnya ya ini juga yang bikin hubungannya dengan PDIP menjadi merenggang. Dan lu tahu nggak sih Sekjen PDIP Hasto itu berkali-kali mention Arya Sinulinga ya, ini maksudnya timnya Erik untuk membahas soal FIFA gitu, untuk membahas soal sepak bola gitu. Dan dalam rangka apa itu, Ci? Karena penolakan U17, U20 dan sebagainya gitu. Kalau yang gue perhatikan ya, dia ini selalu mention Arya gitu. Menarik. Sasaran tembak juga. Iya, makanya. Ya, tapi itu tadi sih nyambung soal Cica dan soal PDIP dan Erik ya. Memang PDIP kan kita tahu salah satu pihak yang menolak ya kedatangan tim Israel dan kemudian ini diolah sedemikian rupa, dan memang gue dapat infonya ini memang diolah sedemikian rupa penolakan ini atau batalnya U20 ini karena PDIP ya Ganjar ya Koster gitu kan, sehingga mereka jadi sasaran tembak gitu kan, diolah sedemikian rupa, sementara muka PSSI sebagai penyelenggara selamat. Gitu. Apalagi tadi kata Pram tadi kan bawa ransel, melobi, ngasih amplop gitu kan. Semua selalu di dalam bidikan kamera. Gitu kan. Kita nggak tahu juga tuh apa isi amplop itu gitu. Jangan-jangan ucapan terima kasih karena diberi barter U17. Tapi soal U17 ini jadi rame di generasi gue ya. Bukan generasi kalian ya. Kan beda kita generasi kita. Oh iya. Gue milenial juga, sama dengan dia, sama-sama milenial. Ya udahlah. Lu juga yang milenial kan, sama gitu milenial. Oke. Jadi si U17 ini rame karena bareng sama konsernya Coldplay. Gimana? Pusing juga. Nah, ini katanya lagi pusing nih Erick Thohir untuk menyelesaikan, karena kalau dikalahkan salah satu ya, fansnya Coldplay sama pendukungnya sepak bola itu sama-sama kuat gitu. Jadi gimana nih? Jadi gimana nih jalan keluarnya? Kalau gue sih Ci ya, memang kalau dari segi prestis level U20 itu lebih tinggi. Ya, pasti. U17. U20. U20 ini ya konteksnya. Kompetisi U20 ini kan satu tingkat di bawah senior. Piala Dunia senior gitu, sehingga kalau dari segi prestis memang dia jauh kurang lah ya dibandingkan U20. Dan ya gue merasa sih nggak perlu pakai stadion yang gede-gede gitulah. Jis berarti oke dong. Yang dapat kredit sebelah. Tapi gua baca tuh di beberapa berita kayaknya Erik udah mulai kesel tuh ditanyain Jis. Iya, benar. Stadion. Dan malah katanya mau direnov. Nah, itu dia makanya kata gua baca tuh kemarin tuh.
emang stadion Indonesia cuma JIS apa gitu loh. Ya ini sebenarnya kan kalau kita lihat harusnya memang sejak awal kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi himself gitu kan. Apa ya? Soal apa tuh, Pram? Jangan mencampur adukan politik dengan olahraga. Nah, kan? Ya, walaupun persoalannya dia juga mendukung Erick Thohir untuk menjadi ketua umum PSSI. Ini kan jadi lucu. Ini jelas ini ada orang yang potensial menjadi kandidat cawapres paling tidak, menteri pula bawahannya dia, terus kemudian masih harus ngurusin olahraga gitu ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. Tapi ya juga jangan kemudian bilang bahwa politik tidak boleh dicampur adukan dengan olahraga, sementara anak buahnya dia sendiri juga begitu. Iya. Kalau gua sih lebih baik pilih salah satu aja sih, Pram. Ya kan, mau PSSI atau Menteri BUMN gitu kan. Apalagi kalau bener nanti dia mau running sebagai cawapres ya harus memilih gitu kan, harus diletakkan jabatannya karena rawan konflik kepentingan menurut gua, Pram. Itu sih. Jadi kalau gua itu, nah apalagi manuvernya Erick kan cukup ini nih, kontroversial ya. Cukup kontroversial dan kenceng gitu. Banyak partai yang dideketin. Banyak partai betul. Dulu ada PKB ya. Dulu ada PKB. Tapi belakangan dua kan yang mengerucut, P3 dan PAN. Belakangan P3 dilepas karena sudah tidak ada harapan katanya. Sudah ininya, ada Sandi di sana. Sudah ada Sandi, rivalnya dia. Kapling-kaplingnya lah ya. Iya. Dan Sandi sama Erick kan rival dari dulu. Kawan yang jadi rival dia. Iya. Jadi PAN, gimana PAN menurut lo, Ci? Nah, ini ngomongin soal cawapres nih ya, menarik nih. Jadi PAN ini katanya sudah dikunci oleh Erick. Jadi waktu PAN ketemu Megawati di Ponorogo, DPP PDIP ya, Juni lalu kalau nggak salah. Zulhas itu sempat ketemu dengan Zulhas ini ketua umum PAN ya. Zulhas sempat ketemu dengan Megawati gitu. Nah di situ pembicaraannya Zulhas membawa 3 poin. Yang pertama Erick Thohir sebagai cawapres. Yang kedua adalah koalisi itu nanti pembicaraannya juga menyangkut soal logistik segala macam, dan yang ketiga adalah portofolio kabinet gitu. PAN minta 3 nih, 4. Jadi 4 menteri ya. 4 menteri, 1 Menko, 2 Menteri Ekonomi, 1-nya Menteri Non Ekonomi gitu. Nah, waktu pembicaraan soal Erick Thohir ini, Megawati anyep katanya. Banyak kok yang ngajuin nama cawapres ke saya gitu. Setelah rombongan PAN itu pulang katanya, PAN bete. Jadi kayak suram gitu. Suram nih. Dan hari yang sama atau sehari kemudian ketemu dengan Gerindra. Betul. Dan di situ Gerindra bilang pembicaraan soal Erick Thohir ini lebih kental lah kalau di Gerindra gitu. Gerindra oke, asalkan Erick Thohir bisa beresin Caimin. Kata Erick Thohir bilang gini ke orang-orang PAN, saya mau beresin Caimin kalau dukungan lurah udah 100%. Nah, waktu itu dia menakar dukungan lurah baru 80%. Maksudnya gitu, ke Prabowo? Prabowo Erick ini pasangannya. Nah, ngomong-ngomong soal PAN dan PDIP, memang gue denger, Ci, sama persis. Bahkan dibilang kalau keluar atau selesainya dari ketemuan Mega, kalau menerima proposal Zulhas itu, mereka akan deklarasi hari itu juga. Ya, kalau terima Erick Thohir kan. Ya, kalau terima Erick Thohir. Bahkan yang gue dengar sebelum pertemuan dengan Mega, kalau Mega setuju, ini Bu Mega setuju ya untuk menerima Erick Thohir sebagai wapresnya Ganjar, hari itu juga nggak lama setelah deklarasi di Batu Tulis, itu PAN siap untuk langsung declare koalisi Ganjar. Ya, berarti koalisi berarti lah ya dengan PDIP. Ya masalahnya kan Bu Mega juga masih belum mau menerima ya. Kecil lah peluangnya Erick Thohir untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Karena memang gua dengar peluang kecil itu bukan cuman soal masalah PDIP dan Piala Dunia kemarin, Pram. Jadi ada juga kalkulasi yang memang gua dapat infonya, bocorannya yang dari orang-orang dekat di PDIP itu adalah soal wakil dari Ganjar itu adalah orang yang NU. Atau dan orang yang tidak punya ambisi politik di 2029. Berarti Erick ada ambisi politik maksudnya? Ya pokoknya orang muda gitu. Bisa jadi gitu kan. Jadi orang-orang muda seperti Sandi, Erick begitu kan, atau nama-nama yang kemungkinan untuk running di 2029 itu kecil kemungkinan untuk dipilih PDIP. Oke, itu salah satu alasan juga. Tapi mungkin saja mereka berhitung nih, ini yang gue dengar ya dari orang PDIP juga, nama Erick ini agak
agak tersingkir juga karena mereka memperhatikan kinerja Kementerian BUMN. Yang kita lihat ada beberapa persoalan juga ya di situ ya. Pada zamannya Erik gitu ya. Salah satunya kan GoTo ya. Yang itu kemudian juga menyebabkan mereka berpikir ulang nih. Untuk apa namanya, kita tunggu dulu aja masalah-masalahnya ini akan seperti apa ke depan gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang gue dapat bayangan. Jadi ada memang ada beberapa faktor yang menyebabkan Erick Thohir ini sulit untuk masuk sebagai cawapresnya Ganjar. Ya, maka dari itu tadi Cica udah singgung Pram, peluangnya justru sekarang di Prabowo. Pulangnya Prabowo, betul. Dan kalau kita lihat Erick Thohir ini kan berkali-kali ngomong ya, saya tegak lurus dengan presiden. Nah, sekarang kan kayaknya dukungan presiden sudah miring-miring nih ke Prabowo. Gitu. Ya, teman-teman bisa lihat podcast kita yang lalu. Beberapa podcast kami yang sebelumnya gitu. Jadi kan ada kecenderungan dukungan Jokowi ke Prabowo. Gitu. Kalau Jokowi ke Prabowo sudah firm gitu kan, ya kemungkinan ya nama Erick juga yang akan disodorkan sebagai wakil. Jadi problemnya tadi Pram, bagaimana membereskan dalam tanda kutip PKB. Nah, betul. itu. Ya kan? PKB itu ya tadi gue udah sebutkan. Sempat dulu dideketin juga ya. Sampai orang-orang PKB dan di luar PKB, orang-orang DPR lah itu menyebut PKB itu berseloroh. Itu sebagai partai Kak Boy gitu kan. Kak Boy adalah Boy. Kak Boy itu Boy apa? ini adalah Boy Thohir. Oke. Nah, kabarnya memang Boy Thohir ini yang banyak menjalin kerjasama dengan orang-orang PKB, supporting lah orang-orang PKB ini. Maka itu muncul waktu caleg ya. Sebelumnya yang kemarin itu, yang kita juga pernah menulis kok juga soal itu, partai Kak Boy gitu kan. Gitu. Jadi, tapi ini versi orang PAN ya. Gue dengar di Gerindra itu Kang Pram ini sudah hampir pasti milihnya adalah Erick gitu. Mereka lebih ke Erick karena Erick ini enggak. Kalau Kaisang, kalau Gibran nggak jadi cawapres ya. Nah, kalau di MK kalau di MK nggak lolos. Iya. Betul. Karena Erick Thohir ini membawa gerombolan pebisnis gitu. Jadi gerombolan ya. Gerbong lah, kita gerbong. Jadi aman lah logistiknya untuk mereka gitu. Pebisnis ya. Pebisnis. Oke. Jadi soal logistik ini jadi persoalan utama dalam pencalonan juga. Ya, dan memang ini salah satu faktor yang cukup kuat ya, faktor logistik ini ya. Satu dengan kekayaan Erick Thohir yang memang masih di bawah Sandi ya kan. Sandi kan udah 2 digit tuh triliunnya tuh. Ya kan? Kekayaan yang terlihat ya Pram. Kekayaan yang terlihat ya, oke. Ngajar nih. Perlu dipertimbangkan untuk jadi host selanjutnya gitu kan, menggantikan saya. Gue penggembira aja. Nah, terus juga ada rombongan BUMN di belakangnya, gitu kan. Ada banyak politikus Senayan, orang-orang DPR juga cerita ke kita ya, memang soal bagaimana BUMN ini diberdayakan lah. Untuk mendukung, quote unquote ya. Ya, dalam tanda kutip gitu kan, diberdayakan untuk ikut mendukung Erick Thohir. Iya, popularitas Erick Thohir ya. Ini gue juga dengar. Lu punya infonya kan, Cak? Punya dari orang dalam BUMN. Dan ini bukan dari 1-2 orang ya. Ini banyak, Bos. Gimana? Jadi si orang-orang BUMN ini cerita gitu. Mereka sudah cukup gerah lah dengan apa yang dilakukan menterinya atau mungkin timnya menterinya ya gitu belakangan ini. Karena Erick Thohir dan timnya ini katanya mendorong BUMN untuk mendukung secara logistik gitu ya event-event besar yang dihadiri oleh Erick Thohir. Salah satunya adalah Harlah NU ya kemarin di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo dan di situ kan si Erick jadi ini ya steering komite ya kalau nggak salah atau ketua panitia gitu lah dalam bahasa ini ya. Dan katanya BUMN besar ini gitu mereka diminta untuk mendukung miliaran lah, lebih dari 1 M gitu, dan mereka sponsor lah ya, sponsorship atau ada dua model, satu sponsorship, satu CSR atau TJSL bahasanya. TJSL, ya tanggung jawab sosial, mirip-mirip CSR. Gitu. Nah, masalahnya adalah mereka yang dimintai untuk sponsorship atau CSR itu adalah BUMN yang lagi tumbuh nih setelah pandemi kan keuangan mereka morat-marit kan gitu. Nah, salah satunya kayak yang di sektor transportasi misalnya atau
yang pengelola transportasi bandara gitu misalnya. Nggak cuman di NU aja, nggak cuma Harlah NU, tapi juga ada acara di yang lain. Semarang misalnya kayak Imlekan. Di situ Erick Thohir pidato gitu. Nah, di situ BUMN itu disuruh support secara logistik gitu. Nah, mereka nih bingung. Aduh, duitnya gede juga padahal untung aja belum banyak katanya. Sedih amat ya di BUMN ya. Iya, bener. Ya ini juga sebenarnya kan muncul di tulisan laporan utama majalah Tempo yang soal dinasti politik Jokowi. Yang Mangkunegaran Solo ya. Yang kita dengar revitalisasi atau ada revitalisasi untuk Pura Mangkunegaran. Gimana tuh ceritanya? Sebelum pernikahan. Sesudah pernikahan. Sebelum dan sesudah. Jadi jadi Erick Thohir ini dan timnya, nih kata orang BUMN juga nih ya, infonya valid nih, nggak main-main. Jadi Erick Thohir itu minta untuk teman-teman di BUMN itu mendorong atau mendukung revitalisasi Mangkunegara gitu. Sebelum pernikahan Kaesang itu sudah ada wara-wara untuk dukung itu. Disiapkan khusus untuk pernikahan Kaesang. Gitu. Jadi memoles tempat resepsi Mangkunegaran, itu ya. Betul. Nah, setelah revitalisasi selesai juga gitu. Nah, ini juga permintaan ini ternyata berlanjut gitu. Permintaan ini banyaklah ke BUMN misalnya ya yang tadi gue bilang kayak BUMN di sektor transportasi yang belum terlalu untung dimintain sekitar 2,5 M. Dan rapatnya ini berkali-kali gitu di lantai 19 Pram. Itu bukannya ruangannya Erick Thohir ya di situ ya? Kok lu tahu pernah ke sana? Wawancara dulu. Iya. Memang 19 ini ruangannya Erick ya, gitu. Dan tidak bukan cuma Erick sebetulnya yang memimpin, tapi kadang-kadang juga ada timnya. Pejabat eselon 1 ya. Pejabat eselon 1, ada deputi atau entah itu sesmen gitu. Dan orang yang ikut rapat itu cerita, mereka yang belum ngasih sponsor atau CSR itu ditagih-tagih sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang masih ditagih. Iya. Padahal bukannya udah berjalan hampir selesai itu ya. Kan revitalisasinya terus berlanjut. Bertahap. Gitu. Gue nggak tahu deh nanti akan jadi seperti apa ya. Targetnya akan seperti apa. Tapi ya nggak tahu. Pokoknya sampai sekarang itu masih ada permintaan itu terus. Ya jadi gue tertarik juga tuh sama info lu. Jadi memang gue melihat semenjak pemerintahan Jokowi kedua ini dan terutama setelah Gibran terpilih ya sebagai wali kota Solo, banyak sekali event internasional yang kemudian diarahkan ke Solo gitu dengan segala supporting dengan segala supporting sumber dayanya gitu ya. Tadi Cica udah bilang salah satunya Mangkunegaran, terus banyak-banyak event internasional. Salah satunya kayaknya nih ya, Manahan akan terpilih juga tuh sebagai host city U17 kan. Gitu kan. Ya banyak lah, aku nggak tahu agendanya kayak apa gitu kan, tapi gua tertarik sama info lu tadi. Emang bener sih. Dan soal Harlah NU itu kan memang Erick pada waktu itu nggak hanya jadi steering committee, tapi dia ngasih pidato kan, Betul. Ngasih pidato dan gue dapat info yang valid dari orang yang mengalami langsung ya, bahwa itu sebenarnya Erick nggak dijadwalkan pidato. Gitu loh. Harusnya siapa? Kofifa harusnya ya katanya. Kofifa. Aku dengar tuh akhirnya Kofifa tetap hadir tapi nggak jadi pidato. Iya, nggak jadi pidato. Gue pernah WhatsApp Kofifa soal itu. Dia nggak mau jawab. Tapi normatif aja katanya. Tapi dia mengakui sudah menyiapkan naskah pidato kan. Dia mengakui itu ya. Iya kan. Jadi panggungnya Kofifa direbut sama Erick lah ya. Iya. Ini dua-duanya sebenarnya juga kuat sebagai calon wakil presidennya Prabowo kan. Persis. Jadi Prabowo pengen Kofifa juga, sudah nembung beberapa kali gitu kan. Tapi dia juga memikirkan Erick Thohir gitu. Dari sisi logistik mungkin akan sangat membantu gitu. Iya. Menurut lo Erick cemas nggak dengan Kofifa? Kalau nggak cemas masuk dilarang pidato. Yang gue dengar orang-orang BUMN ini juga diberdayakan untuk mendukung Erick Thohir dalam terutama di medsos. Valid. Gimana tuh? Valid banget nih. Gue pernah lihat nih grupnya. Oh ya. Jadi jangan lu masuk di grupnya. Waduh. Endorse. Kan gue bukan karyawan BUMN. Kali aja. Terus gimana ceritanya? Jadi gue lihat grupnya Pram. Jadi salah satu karyawan BUMN itu cerita ya, Pram Kang, bahwa
di Kementerian BUMN dan BUMN itu mereka membentuk grup yang namanya Ranger Medsos. Ranger Medsos. Tugasnya, isinya dulu ini. Isinya adalah karyawan-karyawan BUMN dan karyawan-karyawan Kementerian BUMN. Yang milenial kayak gue gitu. Gen Z milenial. Kan gue udah bilang gue juga milenial. Enggak, lu generasi atas alfa. Terus ini udah ya, isinya anggotanya adalah orang-orang itu karyawan. Itu karyawan ya? Karyawan. Enggak semua tapi ya. Tidak semua. Ya tapi barisan milenial. Barisan milenial. Nah, tugasnya adalah memberikan komentar positif dan like di medsos-medsosnya Erick Thohir dan juga membentuk opini bahwa Kementerian BUMN ketika dipimpin oleh Erick Thohir ini lumayan berjaya lah gitu, dividennya naik, keuntungannya naik, segala macam. Jadi memberikan impresi atau persepsi positif lah ya. Iya, dan ada perintah untuk ketika sudah like dan komen itu di capture ke atasannya gitu. Jadi semacam sudah lapor Pak. Sudah lapor Pak. Lihat langsung tuh ya. Iya. Gile. Cakep juga ya. Iya, deg-degan gue. Jadi selain punya buzzer ya kan, selain didukung buzzer lah, bukan punya ya kan, selain didukung oleh organik buzzer. dong itu berarti ya. Ini ada pasukan organiknya Erick Thohir himself di Kementerian BUMN di internal lah ya. Gue nggak tahu ya siapa yang mengendalikan itu gitu. Tapi bukan tidak mungkin itu timnya Erick kan. Gitu. Orang yang ngasih info ini juga takut-takut. Waduh, kalau gue ketahuan bisa mati gue. Tapi kan itu pasti banyak kan, nggak cuma 5 orang gitu kan anggota itu kan. Nggak mungkin lah ya. Berapa karyawan BUMN di negeri ini cuy? Berapa BUMN itu banyak ya kan? Kan sekarang sudah bersempit BUMN-nya. Jadi 13 BUMN besar. Tapi karyawannya tetap banyak gitu. Pendukungnya juga banyak. Nah, gue denger juga katanya Erick Thohir ini sudah bentuk tim pemenangan untuk dia maju di Pilpres nanti. Siap kali nih Bapak satu ini ya. Siap dong. Gimana? Semua harus bersiap menghadapi 2024 ya kan? Kata orang dalam BUMN juga. Iya. Harus ada gitunya ya. Tim pemenangannya ini orang-orang dekatnya Erick Thohir. Misalnya kayak mantan Mendak Muhammad Lutfi yang dulu temannya Erick juga kan, sama di Kadin, sama berbisnis di Amerika juga ketika mereka sekolah gitu kan. Ada Wisnu Tama juga, dan Wisnu Tama ini beberapa kali pegang proyeknya kementerian-kementerian BUMN atau proyeknya pemerintah pusat. Kayak waktu di KTT ASEAN itu kan dia pegang proyek itu. G20 dia pegang itu. Lebih ke semacam kreatifnya gitu kan. Kreatif gitu. Dan jangan lupa Wisnu Tama kan komisaris utama Telkomsel kan? Betul. Nah, teman dekat lah ya. Teman dekat lah ya. Dan ada beberapa timnya Erick Thohir yang sekarang di Kementerian BUMN, termasuk Wamen BUMN, salah satu Wamen BUMN. Nah, lu lihat deh tuh siapa yang paling dekat dengan Erick dan siap menggantikan dia di Menteri BUMN ketika dia hadir di lantai 19 ya, meminta dana revitalisasi itu. Betul. Pura Mangkunegaran. Betul, itu termasuk salah satu pendukungnya. Tim pemenangan itu, dan mereka rutin katanya, untuk bertemu di salah satu kafe di Jaksel. Anak Jaksel banget lah. Gitu, infonya gitu. Nongkrongnya di Jaksel lah ya. Dia harus coba ke Bekasi, lebih keren itu di Bekasi. Oke lah. Oke. Yang gue dengar ada juga tuh program yang bukan hanya satu kali dilakukan, tapi cukup masif dilakukan di beberapa lokasi ya, untuk mengendorse atau mendukung Erick Thohir sebagai kandidat potensial lah dalam pemilu 2024. Salah satunya di ATM. Di ATM ya betul. Jadi kalau kita lihat setahun belakangan ini banyak banget ya muncul di berbagai event BUMN gitu muncul fotonya Erick Thohir. Kita tidak melihat itu di menteri-menteri BUMN sebelumnya nggak sih? Gitu ya. Nah, infonya lagi nih dari orang dalam BUMN, dan gue melihat nih ada semacam PDF atau ini ya, dokumen gitu ya. SOP lah, semacam SOP. Kalau kalau BUMN ini mau mengadakan event gitu, salah satunya di visualnya harus ada fotonya Erick Thohir di mana-mana, baik itu di merchandise atau di spanduk, di baliho. Sama kayak waktu mudik gratis kemarin. Mudik gratis kan bus-busnya itu stiker itu ya. Kan Erick Thohir gitu. Nah, itu memang menjadi salah satu masuk dalam KPI, cuy.
KPI masuk dalam KPI ini. KPI BUMN. KPI BUMN ketika akan mengadakan event besar. Dan itu yang event-event yang massal ya, yang mendatangkan banyak orang gitu. Salah satunya kita dapat proposalnya juga kan, yang melihat soal proposalnya. di beberapa tempat Jalan sehat. Jalan sehat. Iya. Dan gitu. itu jalan sehat tuh di banyak pulau loh, nggak cuma di Jawa, tapi di Sumatera ada, kemudian di beberapa tempat lah gitu. Gitu. Gimana menurut lo? Ya, dengan foto itu. Ya udahlah dia Menteri BUMN gitu kan, nanti paling alasannya ya saya kan sebagai Menteri BUMN gitu. Atau efektif nggak itu untuk mengerek popularitas? Kalau efektif mungkin bisa saja ya, tapi ya alasannya paling nanti juga digunakan ya ini kan kesadaran dari teman-teman BUMN sendiri untuk mendorong saya gitu. Ya seperti waktu diprotes soal ATM itu kan juga dia berkilah begitu kan, bahwa ini BUMN dan macam-macam gitu kan. Padahal ya masa sih kita ke layar ke layar ATM temunya Pak Erik terus gitu. Too much ya kalau too much ya gitu. Bang lo Himbara ya? Iya, Himbara. BRI pula. Iya. Oh ya, tapi kalau menurut gue sih memang Erik ini memang menjadi salah satu kandidat potensial ya. Ya, harus diakui itu. Ya, kita harus mengakui itulah sebagai salah satu cawapres ya. Dan Jokowi juga mengendorse dia. Kemungkinan dia untuk berjalan bersama Prabowo juga cukup besar. Tapi mungkin ada baiknya ya jangan terus sering lah menggunakan BUMN gitu. Pisahkan antara politik dengan BUMN gitu. Bukan hanya dengan olahraga tapi juga dengan BUMN. Rasanya juga perlu gitu. Biarlah BUMN ini bekerja dengan profesional persis. Bukankah itu yang diinginkan juga oleh Pak Erik? Maka betul. Untuk menjadikan BUMN itu profesional, ya jangan disatukan dengan politik. Tidak perlu kemudian mengendorse Pak Erik untuk menjadi cawapres. Bukan melarang Pak Erik untuk menjadi cawapres tentu saja gitu, tapi tetap saja harus dipisahkan. Karena kalau tidak BUMN kita akan semakin menjadi sapi perah. Ya, kita ngelihat selama ini ya BUMN selalu begitu. Kita pengen BUMN yang profesional, BUMN yang bisa menciptakan keuntungan tapi juga sekaligus melayani publik. Nah, kalau kemudian hanya melayani satu orang atau elitnya segelintir orang BUMN. Oke. Sepakat Pram. Ya, setuju. Kayaknya udah cukup banyak nih bocoran soal Erick Thohir ya. Udah bocor banget nih. Kita sudahi dulu aja ya. Nanti sambil menunggu Hussein pulang dari honeymoon tapi istrinya ditinggal suruh nyusul gitu, aneh nih orang nih ya. Kita sambil menunggu Hussein kembali dari Jepang dan Korea, kita akan terus bersama Cica. Kita sudahi dulu untuk edisi ini. Terima kasih sudah menonton podcast Bocor Alus Politik, dan kalian bisa dengerin podcast kami di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.